Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanda. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. NIM saya 2014120251. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu UAS Fikih Muamalah. Di sini saya akan mencari dua narasumber dan memberikan mereka 10 pertanyaan, dan mari kita cari mereka seberapa tahu mereka tentang fikih muamalah. Halo, jadi di sini saya sudah mendapatkan salah satu narasumber saya, yaitu ibu rumah tangga. Siapa namanya, Bu? Bu Warnawati. Oke, saya akan mewawancarai Ibu Warnawati untuk memberikan saya jawaban dari 10 pertanyaan yang akan saya ajukan. Oke, baik, saya akan masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, dan D. Khiyar ru'yah. Apa jawabannya, Bu? D. Oke, Ibu menjawab B. Khiyar majelis. Kita akan kunci jawaban Ibunya B. Khiyar majelis. Oke, masuk ke pertanyaan kedua, yaitu berikut yang termasuk ke dalam jenis barang ribawi kecuali A. emas, B. perak, C. gandum, dan D. motor. Apa D. Oke, Ibu menjawab jawabannya D, yaitu motor. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembaliannya atau dikembalikan sebesar 150.000 disebut dengan riba. Yang A riba fad, yang B riba jahiliyah, yang C riba nasi'ah, dan yang D riba fard. Apa, Bu, jawabannya? C, ya, Bu? Ya. Oke, kita kunci jawaban Ibunya, yaitu C, yaitu riba nasi'ah. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari yang A. fikih ibadah, yang B. fikih muamalah, yang C. fikih munakahat, dan yang D. fikih ukubah. D. Oke, Ibu menjawab B. fikih muamalah. Jawabannya kita kunci dulu. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah yang A. perhiasan kehidupan dunia, yang B. cobaan bagi manusia, yang C. dijadikan indah menurut pandangan manusia, dan yang D. bekal mencari dan mengembangkan ilmu. C. Oke, Ibu menjawab C. jadi indah menurut pandangan manusia, ya. Masuk ke pertanyaan nomor 6, yaitu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. kontrak, B. akad, C. itizam, dan D. was prestasi. D. Oke, Ibu menjawab yaitu B. akad. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7 adalah yaitu ke pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. ariyah, B. qard, C. al-bai, dan D. ijarah. Apa jawabannya? Ibu menjawab A. ariyah, ya. Masuk ke pertanyaan nomor 8, yaitu berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali yang pertama mudharabah, yang B syirkah, yang C mujara'ah, dan yang D murabahah. Apa jawabannya? C. Ibunya menjawab C. Jadi kita masuk ke pertanyaan nomor 9, yaitu berikut yang merupakan syarat mahfun atau jaminan, yaitu yang pertama milik murtahim, yang B persatuan dengan harta lain, yang C marhun, B harus jelas dan diketahui, yang D bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. Jawabannya apa, Bu? C.
Oke, Ibu menjawab C. Ibu menjawab pertanyaannya C. Jadi pertanyaan nomor 10 atau pertanyaan terakhir ya. Di sini pertanyaan terakhir, berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hukum dengan nasabah, hubungan kreditur-debitur. B. Profit oriented. Yang C. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. D. Tidak memiliki DPS. Apa C. Oke, Ibu memilih jawabannya C. Pertanyaan ibunya semuanya dari dari nomor 1 sampai nomor 10 sudah kita kunci. Selanjutnya kita akan melihat apakah pertanyaan ibunya benar atau. Oke, baik. Di sini saya sudah bersama narasumber kedua saya, yaitu dia juga salah satu mahasiswa ya. Oke, siapa namanya Kak? Nur Laila. Oke, Kak Nur Laila, kita panggil Kak Laila aja ya. Semester berapa sekarang Kak? Semester 7. Oke, Kak Laila sudah semester 7 sekarang. Kita akan memberikan pertanyaan, 10 pertanyaan untuk Kak Laila, yaitu pertanyaan pertama ya Kak. Kiar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut yang A. Kiar syarat, B. Kiar majelis, yang C. Kiar aib, dan D. Kiar ru'yah. Apakah jawabannya Kak? B. Oke, Kak Laila jawab jawabannya B. Kiar majelis ya. Kita kunci dulu jawaban Kak Laila yaitu B. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, dan D. Motor. Apa jawabannya Kak? D. Oke, Kak Laila jawab jawabannya D. Motor. Kita kunci juga ya jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 3 ya Kak. Riba dan dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang sebesar 100.000 kepada si B dengan syarat mengembalikan keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan sebesar 150.000 disebut dengan riba. A. Riba fadl, B. Riba zahiliyah, C. Riba nasi'ah, dan D. Riba qadar. Apakah jawabannya Kak? C. Oke, Kakak jawab jawabannya C ya Kak. Kita kunci dulu jawabannya. Sekarang kita memasuki pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial masyarakat merupakan pengertian dari yang A. Fikih ibadah, yang B. Fikih muamalah, yang C. Fikih munakahat, dan yang D. Fikih ukubah. Apa jawabannya Kak? A. Oke, Kakak jawab jawabannya A ya, fikih. Apa nih fikih ibadah? Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 5, yaitu berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah yang A. Perhiasan kehidupan dunia, yang B. Cobaan bagi manusia, yang C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, dan D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Apa jawabannya Kak? C. Oke, Kak Naila jawab jawabannya C ya, dijadikan indah menurut pandangan manusia. Kita masuk ke pertanyaan nomor 6, yaitu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari yang A. Kontrak, B. Akad, C. Itizam, dan D. Was prestasi. Apa jawabannya Kak? D. B. Oke, Kak Laila jawab jawabannya B. D. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan mengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Qor, C. Albai, dan D. Izarah. Apa jawabannya Kak? A. Oke, Kak Laila menjawab jawabannya A yaitu Ariyah. Masuk ke pertanyaan nomor 8 nih Kak. Pertanyaan nomor 8 adalah berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali yang A. Mudharabah, yang B. Syirkah, yang C. Muzaraah, dan yang D. Murabahah. Apa jawabannya Kak? D. Oke, Kak Naila jawab D. Murabahah ya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 9 nih Kak. Hampir pertanyaan terakhir ya, nggak kerasa.
Kita masuk ke pertanyaan nomor 9, yaitu berikut yang merupakan syarat marhum atau jaminan, yaitu A. Milik murtahin, B. Bersatu dengan harta lain, yang C. Marhum bin harus jelas dan diketahui, dan D. Bermanfaat dapat diperjualbelikan. Apa jawabannya, Kak? C. Oke, Kak Laila jawab jawabannya C ya. Kita kunci dulu. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Nggak kerasa udah pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir ya, Kak. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah atau hubungan kreditur dan debitur. Yang B. Profit oriented. Yang C. Berdasarkan prinsip bagi hasil atau jual beli dan sewa. Yang D. Tidak memiliki DPS. Apa jawabannya, Kak? C. Oke, Kak Laila jawab jawabannya C. Kita semua sudah kunci jawaban Kak Laila dari nomor 1 sampai nomor 10. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal fikih muamalah menurut versi saya. Nomor 1 adalah B, karena fikih muamalah adalah pelajaran yang di dalamnya membahas tentang aturan-aturan hukum Allah ya. Yang kedua adalah jawabannya C, karena harta yang dijadikan indah menurut pandangan manusia termasuk ke dalam unsur-unsur harta. Yang nomor 3 adalah B, akad. Yang nomor 4 adalah C, garar pada jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang dibeli, dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya. Nomor 5 adalah A, tabaru, yang mana tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6 jawabannya adalah B, jual beli yang dilakukan ketika waktu sholat Jumat itu hukumnya adalah fasid, karena adanya larangan untuk melakukan jual beli namun akadnya tetap sah karena ada larangan di dalamnya. Nomor 7 jawabannya adalah khiyar majlis, yang mana khiyar majlis adalah hak pilih lokasi jual beli. Nomor 8 adalah D, motor, karena barang ribawi menurut para ulama adalah barang-barang yang apabila diperjualbelikan harganya akan bertambah dan bertambah. Nomor 9 jawabannya adalah D, yaitu riba korat. Nomor 10 jawabannya adalah A, ariyah, yaitu yang mana dimaksud dengan ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau gratis bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya. Hal ini tidak dapat disebut ariyah. Yang nomor 11 adalah D, ijarah, karena menurut para ulama al-makiyah dan nabiyah, ijarah adalah sesuatu menjadi milik suatu kemanfaatan yang mubah dengan waktu tertentu dengan mengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa atau upah. Nomor 12 jawabannya adalah D, murabahah, adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, yang mana praktek transfer yang memungkinkan bagi narasumber untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan membeli suatu barang. Yang nomor 13 adalah D, pekerja berasal dari satu pihak. Yang ke-14 adalah D, yaitu barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, yaitu dalam artian suatu barang itu mempunyai nilai harta secara hukum syar'i. Yang nomor 15 adalah C, sebuah bank syariah harus mempunyai prinsip mudarabah, yang mana ini merupakan akad kerjasama yang terjadi antara sahabal ma'al, yaitu pemilik modal, dan madharib, yaitu pengelola dana. Sekian, itu adalah jawaban dari saya, versi saya tentang seberapa tahu kita tentang pelajaran fikih muamalah. Baik, analisis saya terhadap kedua narasumber saya adalah yang pertama ibu rumah tangga, yaitu Ibu Warnawati. Ibu Warnawati mendapatkan 6 yang benar dan 4 yang salah, yang mana Ibu Warnawati dapat menjawab pertanyaan dengan benar, yaitu 6 pertanyaan, yaitu dari 10 pertanyaan yang telah diajukan, beliau dapat menjawab lebih dari separuh pertanyaan yang benar, dan lumayan tentang pengetahuan beliau tentang fikih muamalah. Selanjutnya narasumber kedua saya yaitu
Kak Laila, yaitu mahasiswa semester 7, yang mana beliau juga katanya pernah mempelajari tentang pelajaran fikih ya. Mungkin jadi beliau mendapatkan 7 jawaban yang benar dan 3 yang salah. Jadi untuk pengetahuan Kak Laila tentang fikih muamalah ini lumayan luas juga ya, karena mendapatkan hampir 3 saja yang salah dan 7 yang benar. Nah, analisis saya untuk keduanya juga, untuk selarasnya mereka berdua mendapatkan mungkin banyak pengetahuan mereka tentang fikih muamalah ya, yang mana fikih muamalah juga baik untuk dipelajari untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kesimpulan saya tentang wawancara saya dari awal sampai akhir tentang seberapa tahu kita tentang fikih muamalah. Fikih muamalah ini adalah pelajaran yang wajib untuk kita pelajari ya, karena pelajaran fikih muamalah ini bisa diamalkan. Karena pelajaran fikih muamalah adalah pelajaran yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, dalam mana kita hal jual beli, dalam hal akad, dalam hal apapun itu. Pelajaran fikih muamalah sangat penting untuk kita pelajari agar kita banyak mengetahui tentang hukum-hukum dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan melakukan jual beli terutama. Jadi pelajaran fikih muamalah adalah pelajaran yang harus kita pelajari dan sangat wajib kita pelajari ya menurut saya, karena pelajaran fikih muamalah sangat berpengaruh untuk kita menjalani kehidupan, yaitu sesuai dengan syariat hukum Islam, yaitu sesuai dengan aturan dalam fikih muamalah yang baik dan benar. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.